Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah metode numerik yang diampu oleh Bapak Fadil Zil Ikram SPD MPD. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang mana yang berbicara saat ini saya sendiri Az-Zahra dengan NIM H0221320. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Madinah dan akan diakhiri oleh Satriani. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada YouTube channel Playlist sebagai inspirasi presentasi kami pada kesempatan kali ini. Hari ini kami akan membahas tentang penyelesaian persamaan nirlanjar atau non-linear dengan metode terbuka. Pada pekan yang lalu kita telah menyimak presentasi dari kelompok sebelumnya yang membahas tentang metode tertutup. Kali ini kita akan membahas terkait dengan metode terbuka. Secara umum metode pencarian akar terbagi menjadi dua, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Secara sederhana kita dapat membedakannya melalui ada tidaknya selang yang digunakan. Pada metode tertutup kita menggunakan selang, sementara metode terbuka tidak menggunakan selang. Lebih lanjut, metode tertutup ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu metode iterasi titik tetap, metode Newton-Raphson, dan metode sekan. Pada video kali ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai ketiga konsep dari metode tertutup ini. Sebelumnya mungkin masih agak sedikit rancu berkaitan dengan konsep metode tertutup. Maka sebenarnya metode tertutup ini kita menggunakan prosedur lelaran. Demikian. Baik, kita langsung masuk ke dalam metode yang pertama, yaitu fixed point iteration method. Bisa rekan-rekan lihat pada PowerPoint yang telah kami tampilkan bahwasanya persamaan yang kita miliki sebelumnya yaitu fx sama dengan 0, kita ubah menjadi x sama dengan gx. Lalu akan kita jadikan membentuk prosedur lelaran. Sehingga bisa kita tuliskan bahwasanya x r plus 1 itu sama dengan g xr. Dan di sini kita akan menerka sebuah nilai awal x0, lalu kita akan mencari nilai x1, x2, x3 dan seterusnya. Yang mana kita harapkan bahwasanya hal ini dapat membawa kita kepada akar sejati S. Sehingga kita bisa memperoleh fs sama dengan 0 dan s sama dengan gs. Kondisi ini atau lelaran ini akan berhenti apabila nilai mutlak dari xr plus 1 dikurang xr itu lebih kecil daripada epsilon, atau bila kita menggunakan D sebagai galat relatif hampiran, maka dapat kita hentikan proses lelaran tersebut apabila nilai mutlak dari selisih xr plus 1 dan xr dibagi xr plus 1 itu kurang dari galat relatif hampiran. Agar semuanya semakin jelas, kita langsung masuk ke dalam contoh yang terdapat di dalam diktat. Carilah akar persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x kurang 3 sama dengan 0 dengan menggunakan metode lelaran titik tetap. Kita gunakan epsilonnya adalah 0,000001. Penyelesaiannya bahwasanya kita lihat di sini terdapat beberapa kemungkinan yang akan kita buat sebagai prosedur lelaran. Yang pertama, x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0 ini dapat kita modifikasi sehingga kita peroleh persamaan x-nya adalah x sama dengan akar dari 2x plus 3. Kemudian kita buat gx sama dengan akar dari 2x plus 3. Maka prosedur lelarannya akan menjadi xr plus 1 sama dengan akar dari 2xr plus 3. Kemudian selanjutnya kita ambil terkaan awal bahwa x0 sama dengan 4, dan inilah yang menjadi ciri dari metode terbuka, yaitu adanya tebakan, 1 atau 2 tebakan. Setelah itu kita lihat di sini ada tabel lelaran yang merupakan daftar dari proses atau prosedur lelaran yang akan kita lalui. Ketika kita memiliki xr sama dengan 4, maka xr plus 1 atau dalam hal ini r sama dengan 1 yang akan kita peroleh adalah 3,316625. Selisihnya terlihat bahwasanya ada 0,683375. Demikian seterusnya sehingga saat kita memperoleh selisih antara xr plus 1 dengan xr ini telah kurang dari nilai epsilon, yang mana di sini ditunjukkan sebesar 0,000000, dan kita peroleh bahwa xr-nya adalah menghampiri akar 3. Menghampiri xr sama dengan 3. Dan di sini kita perolehlah bahwasanya soal ini menunjukkan konvergen monoton. Selanjutnya kita lihat pada poin ke B, bagaimana apabila x kuadrat kurang 2x kurang 3 ini kita jadikan prosedur lelarannya itu menjadi x sama dengan 3 dibagi x kurang 2. Sehingga inilah yang menjadi gx kita. Dan kita peroleh prosedur
prosedur lelarannya menjadi XR plus 1 sama dengan 3 per XR kurang 2. Kita kembali mengambil terkaan awal yaitu X0 sama dengan 4. Nah, kita lihat di sini tabel lelarannya. Dari yang awalnya kita ambil XR-nya adalah 4 hingga I sama dengan 17. Kita lihat di sini terdapat perbedaan. Walaupun pada akhirnya dia menuju kepada minus 1. Namun di sana terdapat peralihan dari 1,5 kemudian menjadi minus 6, kemudian min 0, min 1, min 0, min 1. Namun pada akhirnya diperolehlah hampiran akar X-nya adalah min 1. Nah, jenis ini menandakan bahwa GX atau prosedur lelaran tersebut bersifat konvergen berosilasi. Kemudian berbeda lagi apabila kita mengambil prosedur lelaran yang lain, yaitu persamaan X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0 ini kita ubah menjadi X sama dengan X kuadrat kurang 3 dibagi 2, sebagaimana poin C pada diktat yang kita gunakan. Sehingga kita kembali walaupun kita mengambil terkaan yang sama yaitu X0 sama dengan 4, kita lihat di sini lelarannya itu bersifat divergen. Dari yang 4 kemudian pada I sama dengan 1 dia menjadi 6,5, kemudian 19,625, kemudian 191,070313 dan yang terakhir kita lihat di sini 182,432,159 dan terlihat bahwasanya lelarannya bersifat divergen, sehingga dapat kita simpulkan walaupun kita memiliki terkaan awal yang sama, namun di sini terdapat prosedur lelaran yang berbeda, maka akan memberikan kita jenis kekonvergenan yang berbeda, yaitu mulai dari tadi ada konvergen monoton, kemudian berosilasi, dan yang terakhir bahkan bersifat divergen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Newton-Raphson. Di antara semua metode pencarian akar, metode Newton-Raphson-lah yang paling terkenal dan paling banyak dipakai dalam terapan sains dan rekayasa. Metode ini paling disukai karena konvergensinya paling cepat di antara metode lainnya. Ada dua pendekatan dalam menurunkan rumus metode Newton-Raphson, yaitu yang pertama penurunan rumus Newton-Raphson secara geometri dan yang kedua penurunan rumus Newton-Raphson dengan bantuan Dirac-Taylor. Bagian A tentang penurunan rumus Newton-Raphson secara geometri. Jadi penjelasan secara geometri itu, misalkan kita mempunyai sebuah fungsi Y sama dengan Gx, fungsi Y sama dengan Gx. Lalu dari titik Xi ini kita buat garis singgungnya. Maka memotong titik yang lainnya di titik Xi plus 1 akan memotong titik yang lainnya di titik Xi plus 1. Inilah merupakan akar yang baru. Nah, nanti kita tinggal membuat akar yang lainnya, membuat garis yang lainnya. Kalau kita lihat secara ringkas, sebenarnya metode ini hampir sama dengan metode regular falsi yang nanti akan dijelaskan di bagian akhir. Akan ada perbedaan regular falsi dan Newton-Raphson. Intinya itu hampir sama dengan metode regular falsi. Contoh, hitunglah akar fx sama dengan e pangkat x min 5x kuadrat dengan metode Newton-Raphson. Gunakan epsilon sama dengan 0,0001, tebakan awal akar x0 sama dengan 1. Penyelesaian, fx sama dengan e pangkat x min 5x kuadrat, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan e pangkat x min 10x. Maka kita susun metode Newton-Raphson kita, yaitu xr plus 1 sama dengan xr min e pangkat x min 5x kuadrat per e pangkat x min 10x dengan tebakan awal x0 sama dengan 1.
Pertama, kita substitusikan X0 sama dengan 1. X-nya diganti dengan 1 min 5X kuadrat. XR diganti jadi X01, maka kita dapat 0,5. Langkah literasi kedua 0,5 ini kita substitusikan ke XR-nya. XR-nya kita ganti 0,5, terus kita hitung galatnya yaitu XR sama dengan X1 dikurangi X0. Kita lanjutkan literasinya sampai kita peroleh di sini 0,00000 kurang dari epsilon, sehingga kita peroleh hampiran akarnya X sama dengan 0,605267. Metode second. Prosedur lelaran metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan turunan fungsi f aksen x. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekuivalen. Modifikasi metode Newton-Raphson ini dinamakan metode second. Berdasarkan gambar 3.16 dapat kita hitung gradien f aksen xr sama dengan gradien y per gradien x sama dengan AC per BC sama dengan fxr kurang fxr kurang 1 per xr kurang xr kurang 1. Kemudian rumus di atas kita ubah ke dalam rumus Newton-Raphson menjadi xr plus 1 sama dengan xr min f xr per f aksen xr, sehingga diperoleh xr plus 1 sama dengan xr min f xr kurang xr kurang 1 per f xr kurang f xr kurang 1, yang merupakan prosedur lelaran metode second. Dalam hal ini diperlukan dua buah tebakan awal akar yaitu X0 dan X1. Kondisi berhenti lelaran adalah bila nilai mutlak XR plus 1 kurang XR lebih kecil daripada gelat mutlak atau nilai mutlak XR plus 1 kurang XR per XR plus 1 D lebih kecil daripada D, galat hampiran, dengan E dan D adalah toleransi galat. Sepintas metode second mirip dengan metode regulafaksi, namun sesungguhnya prinsip dasar keduanya berbeda seperti yang dirangkum pada tabel di bawah ini. Pada metode regulafaksi, yang pertama diperlukan dua buah nilai awal A dan B pada ujung-ujung selang, sedemikian sehingga FA, FB lebih kecil sama dengan 0. Dibandingkan dengan metode second, yang pertama diperlukan dua buah nilai awal X0 dan X1 tebakan awal akar, tetapi tidak harus Fx0 Fx1 lebih kecil daripada 0. Untuk lelaran yang pertama pada metode regulafaksi, pada lelaran pertama tidak ada perbedaan antara regulafaksi dan second. Perbedaan baru muncul pada lelaran kedua. Untuk lelaran pertama pada metode second, pada lelaran pertama tidak ada perbedaan antara second dan regulafaksi. Perbedaan baru muncul pada lelaran kedua. Dan untuk lelaran kedua pada metode regulafaksi, perpotongan garis lurus dengan sumbu X tetap berada di dalam selang yang mengandung akar. Untuk lelaran yang kedua pada metode second, perpotongan garis lurus dengan sumbu X muncul menjauhi akar. Yang ketiga, untuk metode regulafaksi berdasarkan nomor 2 di atas, lelarannya selalu konvergen. Dan untuk metode second yang ketiga berdasarkan nomor 2 yang di atas, lelarannya mungkin
divergen.